Ini adalah sebuah kasus rujukan kebetulan dari tempat yang cukup jauh dari Kalimantan. Jadi pasien ini kondisinya pada awal kehamilan diketahui pertumbuhannya dikatakan normal. Namun memang ada dalam suatu pemeriksaan diketahui bahwa terlihat bahwa kandung kencing bayi ini melebar, membesar tanpa bisa mengecil kembali. Jadi ini kondisi yang kita lihat ini ketuban sudah sama sekali habis. Dan kemudian ini bagian perut terlihat seperti berdenyut, itu bukan denyutan. Jadi itu adalah bagian perut dengan cairan di dalam perut. Dengan ini bagian hitamnya adalah ginjal yang sudah rusak. Jadi ginjalnya ini kiri kanan sudah membengkak, rusak. Karena pada awalnya bayi ini tidak bisa mengeluarkan air kencing. Jadi ini suatu kelainan yang kita namakan lower urinary tract obstruction atau LUTO. Istilahnya Brown Belly Syndrome atau megavesica atau megabladder. Jadi ada suatu kelainan di mana bayi ini tidak bisa mengeluarkan air kencing karena saluran keluarnya buntu tersumbat. Sementara ginjal terus-menerus memproduksikan kencing hingga air kencingnya itu berkumpul dalam kandung kencing dan lama-kelamaan kandung kencingnya pecah. Bayi ini sendiri masih tetap hidup, namun dengan kondisi yang sudah sangat berat ya. Jadi dia tidak punya air ketuban, sudah seperti ini tergencet di antara dalam rahim ibunya. Jadi jelas tidak bisa berkembang. Istilahnya ini anhidramnion, sudah tidak ada air ketuban sama sekali. Andai kasus ini bisa kita ketahui di awal, tentunya mungkin kita bisa memasang terapi untuk mengeluarkan urin dengan memasang selang, tapi ya tetap saja dampaknya tidak akan baik karena bagaimanapun ginjal sekali rusak ya tidak bisa reversible. Ginjalnya sudah rusak ini, jadi kedua ginjalnya sudah membengkak, hidronefrosis. Jadi di awal ini kandung kencingnya membesar terus sampai pada batasnya dia tidak bisa menahan lagi dan pecah. Maka di dalam perut ini adalah air kencingnya bayi semua yang sudah bercampur dengan organ perutnya. Kehamilannya sih baru masuki 21 minggu. Jadi begitu bayi ini menelan ketuban, ditelan tanpa bisa mengeluarkan kencing, maka ginjalnya lama-kelamaan akan rusak dan kandung kencingnya pecah. Ini karena masih tersambung saja dengan si ibu, jadi aliran darahnya masih terhubung. Tapi kalau kemudian tali pusatnya tergencet oleh tubuhnya bayi karena sudah tidak ada ketuban lagi yang menjadi pelindung, artinya tali pusatnya sendiri bisa digencet oleh tubuhnya dia. Ya begitu tali pusat tergencet, aliran darah berhenti ya bayi akan meninggal dalam kandungan. Nah ini jadi cairan ini adalah kandung kencing yang sudah pecah. Jadi air kencingnya itu ada di dalam perutnya bayi sekarang ini. Dan ya tidak bisa kita kelola lagi. Jadi suatu kasus yang sudah prognosisnya sangat buruk dengan ginjal bayi yang sudah rusak. Karena itu kita perlu mengedukasi orang tua bahwa ini prognosis yang sangat buruk. Pertama, bayi ini tidak akan bisa berkembang. Kedua, dia akan tergencet dengan posisi-posisi yang mungkin saja dia tertekuk, tangannya tertekuk, itu akan bertahan terus sampai nanti kelak bayi ini lahir. Nah saat ini tulang belakang yang bisa kita lihat masih dalam kondisi yang lurus. Tapi kalau kemudian dia tergencet ya posisi apapun bisa terjadi, bengkok, tertekuk.
itu semua bisa terjadi. Jadi yang sekarang ini kita lihat ini tulang belakangnya. Namun ya kondisi apapun tidak akan merubah keadaan lagi. Jadi ini suatu kasus di mana bayi ini tidak bisa mengeluarkan air kencing sampai akhirnya kandung kencingnya ini meletus pecah dan ginjalnya akhirnya rusak karena tidak bisa kencingnya keluar, maka ginjal pun overproduksi jadi membengkak. Jadi kondisi yang sekarang terjadi udah air ketubannya sudah tidak ada sama sekali. Namun bayi masih hidup karena tersambung oleh tali pusat ibunya. Kehamilan baru 21 minggu. Jadi kita tunggu sampai kemungkinan bayi ini tidak bertahan baru bisa kita induksi untuk kita keluarkan. Jadi pilihan kita kembalikan pada orang tua. Karena kasusnya sedemikian berat, bayi dengan kondisi ginjal yang sudah rusak, kandung kencing yang sudah pecah. Dengan posisi tersebut bayi sendiri bisa infeksi dan bisa meninggal suatu waktu. Prognosisnya sangat-sangat buruk. Sayang sekali dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukan tindakan, karena kalaupun misalnya dari awal kita keluarkan kencingnya dengan sebuah selang, artinya kita hubungkan ginjalnya keluar dengan saluran pembuangan kencing. Namun apapun itu kadang-kadang ginjal sudah terlanjur rusak. Jadi ini suatu kasus yang kita katakan sebenarnya adalah lower urinary tract obstruction atau LUTO. Istilahnya adalah megavesica atau megabladder atau prune belly syndrome. Itu kondisi sebelum dia pecah. Tapi kalau sudah pecah ya kembali kasusnya menjadi ruptura bladder dengan ginjal sudah hidronefrosis rusak, dan kondisi ini bersifat letal atau mematikan. Pasien ya saya edukasi untuk kembali ke daerah untuk bisa ditangani di sana nanti sambil proses dia melahirkan. Karena kasusnya sudah cukup telat untuk penanganan apapun. Dan kita edukasi karena resiko perulangan bisa saja terjadi pada 1% kasus berulangnya kasus megavesica atau megabladder, dan umumnya terjadi pada anak laki-laki. Sebenarnya terapinya cukup sederhana, yaitu sirkumsisi, bayinya disunat, jadi waktu lahir langsung andai dia masih bisa bertahan. Tapi tidak mungkin apabila dengan kondisi saluran kencingnya tersumbat, kemudian dia 9 bulan bertahan tanpa bisa mengeluarkan air kencing, jelas tidak mungkin. Karena itu banyak bayi-bayi pada bayi laki-laki khususnya yang istilahnya phimosis. Dia tidak bisa mengeluarkan air kencing, tapi bayi sudah lahir tinggal kita sunat, sirkumsisi. Tapi kalau bayi masih di dalam kandungan, jelas kondisi yang tidak memungkinkan. Misalnya kita mau pasang selang kencing ke dalam kandung kemih bayi sebelum kandung kencingnya pecah. Jadi ini nanti bayi sendiri akan sepsis di dalam infeksi dan ya berakibat kemungkinan bayi akan meninggal dalam kandungan. Jadi suatu kasus yang sudah cukup parah, ginjalnya sudah rusak, ginjal kiri kanan, air ketubannya sudah habis sama sekali dengan posisi bayi ya sudah tercepet di antara rahim ibunya dan rahim dan plasenta. Jadi prognosisnya sudah sangat-sangat buruk. Dan kita mengedukasi kemungkinan resiko perulangan bisa terjadi. Memang kita tidak bisa mencegah kasus kondisi seperti ini bisa terjadi kembali juga.